Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Shalatan wa salaman daimani mutalazimani ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada saat ini kita sudah memasuki bulan Ramadan. Mungkin sudah sekian Ramadan yang sudah kita alami dalam hidup kita ini. Tentu yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Bahkan kita harus merasa sebagai hamba pilihan karena sudah berhasil masuk bulan Ramadan di tahun ini. Sebegitu banyak teman-teman, saudara, keluarga, handai taulan yang mungkin bisa jadi sudah berdoa, sudah berharap masuk ke bulan Ramadan tahun ini, namun Allah berkehendak lain. Oleh karena itu, para ulama dulu bahkan setelah selesainya Ramadan sudah langsung berdoa minta kepada Allah supaya di tahun berikutnya dapat masuk dan mengalami bulan Ramadan kembali. Bukan hanya di 3 bulan sebelumnya sebagaimana doa kita, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Jadi yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukur dulu, semoga berharap dengan syukur kita Allah tambah nikmat-nikmat kita, Allah kasih kita Ramadan berikutnya. Baik, hadirin hadirat rahimakumullah. Tentu setiap tahun, setiap bulan Ramadan kita sudah sering menerima nasihat, menerima petuah, menerima mau'idhah tentang keutamaan bulan Ramadan. Kita tentu tidak berharap masuk dalam golongan man yazdad ilman walam yazdad hudan falam yazdad minallahi illa bu'dan. Jangan sampai kita masuk golongan orang yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah kesadarannya, tidak bertambah hidayahnya tentang fadilahnya, keutamaannya bulan Ramadan dengan cara meningkatkan amaliyah kita, memaksimalkan amaliyah kita di bulan Ramadan. Banyak sekali hadis riwayat tentang fadilah dan keutamaan bulan Ramadan. Misalnya tentang bahwasanya naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu sudah bernilai ibadah. Tentu kita tidak maknai bahwasanya seharian kita tidur, tidak. Namun kita mengetahui bahwasanya tidurnya saja sudah bernilai ibadah, apalagi ibadahnya. Wa sumtuhu tasbih, dan diamnya orang berpuasa itu adalah tasbih. Artinya apa? Ketika kita menjaga lisan kita untuk tidak berkata kotor, tidak berkata dusta, maka insya Allah diamnya kita itu adalah tasbih dan puasa kita menjadi lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi fa laisa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan malah mengerjakannya, maka Allah tidak butuh rasa laparnya maupun hausnya. Artinya puasanya tidak akan diterima. Lisan kita ini adalah termasuk jawarih, salah satu anggota
badan kita yang paling banyak menjerumuskan ke dalam neraka. Oleh karena itu, tentu kita harus bisa menjaga lisan kita selama bulan puasa. Wa amaluhu mudha'af. Dan amal ibadahnya orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Alangkah ruginya seandainya kita tidak memaksimalkan beribadah di bulan Ramadan. Tentu kita tahu bahwasanya sholat fardunya orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu dilipat gandakan 70 kali. Sementara sholat-sholat sunnahnya itu dikategorikan pahalanya seperti pahala sholat wajib di luar bulan Ramadan. Tentu kita ingin amal kita dilipat gandakan. Wa du'auhu mustajab. Dan doanya seorang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah mustajab. Diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kalau di bulan-bulan selain bulan Ramadan, thuluthul lail al-akhir itu adalah tempat atau waktu yang paling utama, waktu yang paling mustajab untuk kita berdoa. Namun di bulan Ramadan tidak pandang itu sepertiga malam terakhir, baik siangnya, baik malamnya adalah doa yang mustajab. Maka alangkah ruginya seandainya kita tidak memaksimalkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dalam satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu naik ke mimbarnya, menaiki anak tangga yang ke-1, kedua, ketiga, selalu berucap amin, amin, amin. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin, amin, amin 3 kali? Kemudian Rasulullah menjelaskan, wahai sahabatku, tadi malaikat Jibril mendatangiku dan berdoa dengan 3 doa yang semuanya aku aminkan. Yang pertama adalah celakalah seseorang yang salah satu atau kedua orang tuanya masih hidup namun tidak mengantarkan dia ke surga. Artinya alangkah ruginya seseorang yang masih punya salah satu atau 2 orang tua namun tidak memaksimalkan berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang kedua adalah alangkah celakanya seseorang yang masuk bulan Ramadan dan sampai akhir Ramadan dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku berucap amin. Dan yang terakhir adalah malaikat Jibril berdoa, alangkah celakanya seseorang yang disebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di depannya, di hadapannya, namun dia tidak mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kembali kepada doa yang mustajab tadi, maka hendaknya kita banyak-banyak berdoa. Likulli abdin shaimin lahu da'wah mustajabah inda ifṭari. Imma u'tiha fid dunya au udakhiruha lahu fil akhirah. Seseorang yang berpuasa atau seseorang di bulan Ramadan itu mempunyai doa yang sangat mustajab ketika berbuka puasa. Maka maksimalkan itu doa. Karena Allah berjanji akan dikabulkan hajat dunianya, atau kalau tidak dikabulkan maka akan disimpan dan dikabulkan, dikasih balasan yang setimpal di akhirat nanti. Maka kita harus selalu husnudzan kepada Allah. Entah doa itu dikabulkan atau tidak, karena sejatinya doa itu pasti dikabul. Cuman Allah lebih tahu mana yang paling maslahat kepada diri kita. Kemudian yang terakhir adalah wa dzambuhu maghfur, dan dosanya orang yang berpuasa itu diampuni. Maka perbanyak baca istighfar, perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum akhir saya ingin menguatkan bahwasanya bulan Ramadan ini hendaknya kita lebih mempertebal iman kita, dan hendaknya iman kita lebih tebal lagi. Karena dengan berpuasa Ramadan dengan benar dan dengan menetapi rukun dan syaratnya, tentu Allah akan lebih melipat gandakan keimanan kita. Kita tentu ingat setelah sholat tarawih, doa yang pertama paling diucapkan sebelum doa-doa yang lain adalah
Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Itu menunjukkan bahwasanya iman itu utama. Ya Allah, sempurnakanlah iman kita. Ya Allah, sempurnakanlah iman kita. Maka kita berharap semoga iman kita semakin disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Dan di bulan Ramadan dan Ramadan berikutnya Allah anugerahkan Ramadan bagi kita dan kita dikasih panjang usia, panjang umur, sehat walafiat. Mungkin kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.